Ya, dapat dana untuk buat tiang cor. Jadi tahun 2011 dan 3 tahun kita berdoa dan kita mendapatkan dana dari mama saya. Dan itu mulai buat mulai cor sama tiang cor. Dan kita berdoa lagi, akhirnya kita mendapatkan bantuan dari Wahana Generasi Bintang. Jadi kalau secara ukuran dari pihak GKSI waktu itu tidak ada sama sekali untuk menyumbang untuk pembangunan gereja di tempat ini. Jadi benar-benar itu swadaya dan doa dari jemaat setempat. Ya. Jadi jemaat kita sendiri yang berusaha dan puji Tuhan doa-doa kita itu dijawab oleh Tuhan. Nah, pada waktu itu juga dapat bantuan dan dapat juga sumbangan-sumbangan dari kawan-kawan yang ada di Manado waktu itu. Jadi waktu saya buat list waktu di kawan-kawan di Manado, jadi teman-teman ada yang kasih 500.000, ada yang kasih 400.000. Jadi kita bisa membuat jadi dapat bantuan juga. Jadi dari Inul juga pernah sumbang papan, saya masih ingat, semen. Ya. Jadi kemudian banyak hal ya. Jadi juga saya terima kasih juga buat jemaat Tuhan yang sudah bekerja sama dalam pelayanan di tempat ini. Jadi kurang lebih 7 tahun lebih saya pelayanan di tempat ini. Saya melihat karya Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan buat saya dan saudara buat pelayanan di tempat ini. Dan saya harapkan jemaat Tuhan di tempat ini jangan bosan-bosan. Jadi dukung hamba Tuhan Daniel tempat ini untuk melayani tempat ini. Jadi saudara harus dukung. Memang secara manusiawi, secara batiniah saya tidak punya niat untuk meninggalkan Kalimantan Barat. Karena waktu saya Om Ence datang tahun 99 di Kalimantan Barat, Om Ence berkata, hati saya untuk orang Dayak, untuk melayani orang Dayak tahun 99. Tetapi karena ada lain hal yang saya alami dalam pelayanan di tempat ini, jadi waktu itu secara tiba-tiba, secara lisan, jadi hamba Tuhan Daniel itu waktu itu dipanggil oleh, saya masih ingat Pak Pendeta Nusantara dan Pak Joni, yaitu waktu mereka pimpin pujian. Saya kaget tiba-tiba, mana hamba Tuhan Daniel, mana yang gembala sidang hamba Tuhan Daniel. Jadi itu yang membuat saya kaget. Kok 2 hari yang lalu tidak dibicarakan, tiba-tiba pas pelayanan di tempat ini lalu menunjuk hamba Tuhan Daniel itu main tunjuk, mana gembala sidang ini. Jadi harusnya kan dia tahu, harusnya dipanggil pendeta atau Hence kan. Ini hamba Tuhan Daniel. Makanya waktu itu saya terkejut. Dan tiba-tiba waktu pas mereka datang ke Jakarta, mereka putuskan untuk menunjuk hamba Tuhan Daniel sebagai gembala sidang. Menunjuk hamba Tuhan Daniel sebagai gembala sidang tanpa diberikan SK, surat tugas, surat keterangan. Jadi tanpa diberikan SK, langsung menuju hamba Tuhan Daniel sebagai gembala sidang di tempat ini. Dan saya pun waktu itu, saya bilang, oh iya, gak apa-apa. Karena saya bilang dengan jemaat Tuhan di tempat ini, saya hobinya tidak mau berdebat dengan badan pengurus pusat. Jadi saya orangnya mau belajar taat. Memang secara manusiawi, orang lain dari gereja-gereja organisasi lain berkata harus begini. Dari keluarga, dari sanak saudara pun berkata harus begini. Tapi saya tidak mau. Saya tidak mau mempertahankan sesuatu yang bukan menjadi milik saya, karena semua ini adalah miliknya Tuhan. Itu yang membuat saya belajar menyerahkan sepenuhnya ini kepada menyerahkan kepada Tuhan pelayanan di tempat ini. Memang secara manusiawi Om Ence ini sebagai gembala sidang, jadi statusnya sebagai ketua wilayah. Jadi Om Ence ini kan sebagai ketua wilayah, sebagai gembala sidang. Jadi mereka tidak menghargai saya. Jadi secara manusiawi saya kok tidak dihargai. Ketua wilayah Kalimantan Barat, kemudian gembala sidang di tempat ini, tanpa kompromi, tanpa diskusi, tiba-tiba langsung seperti ini. Jadi itu yang membuat saya kaget. Sehingga dengan hal ini saya mengambil keputusan untuk kembali ke Manado, kampung halaman, dan di sana tentunya seperti yang hamba Tuhan Daniel katakan tadi, dengan jemaat Tuhan punya doa tadi, dengan hamba Tuhan Daniel bahwa di sana
saya akan membuka pelayanan, ya, membuka pelayanan. Jadi dukung terus, dan saya berterima kasih buat jemaat Tuhan di tempat ini berkat dukungan doa sehingga pelayanan di tempat ini bisa berjalan dengan baik. Jadi saya pesan juga buat hamba Tuhan Daniel, ya, lakukan tugas tanggung jawab ini dengan baik. Jadi jangan Daniel melihat, kalau untuk pribadi saya Daniel, jangan melihat ini dipercayakan oleh BPP buat Daniel. Jadi Daniel harus melihat ini dipercayakan Tuhan buat Daniel. Karena kalau secara manusiawi, kalau saya melayani GKSI saya akan kecewa. Karena saya melayani Tuhan, saya tidak pernah kecewa. Itu prinsip saya. Jadi itu yang membuat saya kuat. Karena saya tahu saya melayani Tuhan, Raja di atas segala raja. Karena kalau saya melayani organisasi, saya akan kecewa. Pernah tahun 2004, papa saya datang di Semungku, waktu saya melayani di GKSI Semungku. Dipanggil, saya suruh pulang juga begitu. Tapi saya nggak mau pulang. Karena buat apa saya mau pulang? Karena memang saya nggak punya masalah dengan gereja. Nah, jadi bapak saya mau minta pulang, saya nggak mau pulang. Karena saya bilang, Pak, minta maaf Pak, saya nggak mau pulang ke Semungku, pulang ke Manado, mau tinggalkan Semungku. Karena saya tahu saya melayani bukan melayani papa yang utus saya, BPP yang utus saya, bukan organisasi yang utus saya, tapi yang utus saya itu Tuhan Yesus. Makanya papa saya pun kaget, heran dia dengarnya saya seperti itu. Papa pun tidak bisa paksa saya pulang. Tapi karena keadaan kita di tempat ini berbeda, karena kalau saya pun bertahan di Bengkayang akan juga mengalami hal yang sama. Suatu saat juga akan mengalami tekanan yang sama. Bisa saja nanti bukan hanya saya, hamba Tuhan Daniel juga bisa akan mengalami hal yang sama. Dia capek-capek melayani di tempat ini, melayani juga di sana. Bisa juga dia akan mengalami hal yang sama. Karena istilahnya secara manusiawi ya, istilahnya kalau dengan keadaan seperti ini, saya dengan hamba Tuhan Daniel itu sepertinya diperalat oleh organisasi. Tapi di hadapan Tuhan, saya dengan hamba Tuhan Daniel tidak pernah diperalat. Amin. Tapi karena saya yakin dan percaya bahwa saya dengan hamba Tuhan Daniel, karena memang Daniel ini Om Hence yang panggil. Nah, jadi Om Hence yang panggil hamba Tuhan Daniel ini. Jadi saya tidak pernah mempersalahkan Daniel, tidak pernah. Jadi hamba Tuhan Daniel ini saya panggil ke Bengkayang untuk bantu pelayanan di Bengkayang. Dari Semungku ya. Dulu hamba Tuhan Daniel ini ditugaskan praktek di Semungku 1 tahun. Jadi saya tariklah dia, karena di Semungku ada bermasalah, saya tariklah dia ke Bengkayang untuk bantu pelayanan di Bengkayang maupun di Menyuke. Tiba-tiba BPP waktu itu 2 orang itu datang, pendeta Joni Karindal yang Pak Nusantara berbuat seperti itu. Tiba-tiba menuju secara lisan, panggil Daniel, hamba Tuhan Daniel, mana yang gembala-gembala, maju ke depan. Saya pun jadi shock, kaget. Jadi kemudian mereka rapatkan juga di BPP tanpa koordinasi dengan saya. Sudah rapat mereka, baru mereka ngomong, oh Henca, yang gembala sidang itu di Badan Stona itu hamba Tuhan Daniel. Jadi tanpa koordinasi sebagai ketua wilayah maupun sebagai gembala sidang. Tapi saya mau pesan buat jemaat tempat ini, jangan berkecil hati. Amin. Daniel ini tulus ya. Karena saya yang panggil. Jadi saya yang panggil hamba Tuhan Daniel untuk untuk datang membantu pelayanan di Menyuke maupun di Bengkayang. Jadi Daniel ini tidak salah sama sekali. Jadi itu yang perlu jemaat ketahui. Hamba Tuhan Daniel ini tidak salah, ya. Tidak salah. Jadi yang saya persalahkan itu adalah Badan Pengurus Pusat yang membuat keputusan yang tidak dikompromikan, tidak didiskusikan bersama-sama dengan baik. Jadi mungkin secara manusiawi ya ya ini saya anggap merasa adik kandung saya, tidak pernah menolong saya dengan keadaan susah. Beliau adalah orangnya yang tidak terlalu dekat dengan kita jemaat. Kalau dia pundut dengan jalan ibadah, memotivasi kekuatan pada jemaat yang lemah. Itu yang saya agak kesal. Memang sih karena itu kehendaknya dari DPP. Memang begitulah jalurnya di sini. Saya nggak tahu, mungkin dalam keadaan tertekan
ataupun memang sengaja BPP, memang jalurnya pekerjaan BPP, kita juga tidak tahu. Yang penting saya banyak terima kasih kepada Om Ince yang sudah beberapa tahun sampai dengan nol gereja ini masih hutan kayak gitu untuk panjang dulu, hingga sekarang masih semen dasar yang kayak gini, masih koreng-korengan, belum ada lantai, tetapi dasar fondasi sudah ada, sudah 60%. Dan kita lihat itu adalah perjuangan kami dengan Om Ince dari nol sama sekali dan tanpa modal. Modal kami adalah karena doa dan doa. Ternyata sedikit para dewan kasihan dapat sebungkus 2 bungkus kami menyumbangkan, kami buatkan fondasi. Nah, sampai dulu kami dapat berkat 4 kuskupui 5 sak semen, waktu dia kecil yang penyanyi disumbangkan oleh dewan, dapat 1 juta. Saya tarik 400.000, saya serahkan ini mungkin di jalannya supaya gereja di sini. Om, saya bilang, Om Pak Yuswa, sehingga terjadi sampai hari ini kita bisa ibadah walaupun sederhana. Dulu sepi, saya yang capek-capek buat ini tenda di halaman rumah ibadah Natal, capek cari bambu itu dan naik atas bawah. Tapi sekarang kita bersyukur walaupun sederhana kita ada punya gereja, men. Kamu bermain tinggal yang lain. Walaupun di sana Semangat, nanti kawan-kawan. tapi dia bilang ngomong kayak saya, kalau saya ini tak akan lepas Nanti dari ada pelayanan. waktunya. Walaupun apa bentuknya. Ini dulu. Pak Yuswa, Ince, Enggak, sana. Yang tadi dulu. itu saya sangat Kawan-kawan, kangen kawan. agar kita saling menguatkan walaupun kita sering bertemu di sana. Banyak kesehatan saya dan jemaat di sini. Capek sih. Kita sama-sama berdoa. Om yang telah berjasa pelayanan di sini, kita doakan dia dari Manado. Walaupun kita berjauhan, ini kita datang dalam bulan Yesus. Kita yang akan juga berjauh. Kalau sempat mobil, bukan istrinya sendiri, ya pastilah ketemu mertua, keluarga ya kan. Yang sempat mobil, ataupun istilahnya dan segam kita rasa lagi. Maka saya dari tadi malam kalau maju nggak enak, saya bisa mengenci dan saya diberi. Kami ini kata orang bilang, kalau saya tak ada sayur dia beli garam, yang makan garam sama-sama. Artinya dalam pelayanan ini kita nanggung susah sama-sama, senangnya juga sama-sama. Tapi dalam yang senang nah, semoga kita semua juga menghadapi kesabaran. Kita saksikan kapan hari ini, baik PPP pun mungkin rencananya harus bikin video ya. Kalau lain kali mau istilahnya mengadakan suatu intimidasi, saya harapkan kepada pihak PPP juga jangan istilahnya mentang-mentang jadi tugas besar, lalu memberi intimidasi. Tidak banyak dulu bagaimana perkembangan jemaat, bagaimana istilahnya siap baik jemaat. Nah, mudah-mudahan saya juga berdoa melalui pemberian ini, jemaat yang malas sembahyang, yang sekarang kosongan gereja dapat dijangkau sama-sama dan berdoa. Mudah-mudahan kita juga bukan malaikat, tapi kami berusaha dan kita semua di sini berusaha memberi contoh kepada yang lain yang malas sembahyang, sehingga kita akan bersatu kembali di tempat ini dengan keadaan ramai, istilahnya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bukan kita ramai cari duit, tetapi ramai untuk memenangkan jiwa-jiwa mereka di dalam kerajaan surga. Amin. Nah, itulah pesan yang saya bagi hari ini. Semoga yang motivasi bagi kita bersama, semakin kita berkembang, mudah-mudahan semakin kita maju dan semakin kita berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, di sini yang saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, ini adalah pelayanan yang ditunggu, lagi merekam. Ya, yang dirintis pada tahun 7-8 tahun yang lalu, yaitu sebelumnya beribadah di rumah. Dan puji Tuhan, 4 tahun yang lalu bisa membangun gereja ini, yaitu dapat dari pertama sumbangan dari Papa Mama, habis itu dari teman-teman donatur,
dari Yayasan Generasi Bintang. Ya, ini saksi hidup adalah Pak Erik. Nah, ini Pak Erik, ya. Dan jemaat yang lain belum datang. Ya. Dan tanpa kompromi dengan gembala sidang, yaitu saya sendiri Pendeta Hinci Kindangen, diambil oleh Badan Pengurus Pusat, diambil alih oleh Badan Pengurus Pusat, diserahkan kepada hamba Tuhan Daniel tanpa sepengetahuan saya, tanpa koordinasi. Ya, dengan keadaan seperti ini, ya, tidak mengambil langkah sebagai wujud ya, kerendahan hati, ya, mau tidak mau, ya, diserahkan kepada hamba Tuhan Daniel. Dan buat jemaat Tuhan tetap semangat. Ya, jadi ini Gereja Kristen Sangkalanisa. Semangat Pak Erik. Ya. Pak Erik, tuh hamba Tuhan Daniel. Ini jalan menuju ke Bengkayang. Itu hamba Tuhan Daniel. Ya. Jadi saya beritahukan bahwa inilah perintisan gereja. Ya. Walaupun dengan sedih hati, saya tetap berusaha, tetap tegar, menyerahkan pelayanan di tempat ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ini Tuhan.